Kau kembali, kami berjuang bersama Engkau Tuhan lewat doa puasa sepanjang hari ini, supaya benar-benar terjadi perobekan daging dan minyak urapan dicurahkan, memenuhi kami, meluap-luap dalam kehidupan kami. Sinar kabar mempelai menerangi kami semua, supaya pelita tetap menyala sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Jangan sampai ada pelita yang padam, yang ketinggalan saat Engkau datang. Tapi kami semua siap sedia untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami bersama Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Sinarkanlah kabar mempelai, sinarkanlah firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, kaset, VCD dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga nyata benar-benar firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Kami benar-benar merasakan uluran tangan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami Tuhan. Kami bahagia bersama dengan Engkau. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami mendengar firman, saat berdoa menyembah Engkau. Kami bersati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusir segala setan yang mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong berikan gairah mendengar firman, gairah menyembah Engkau. Pada season kedua Engkau lebih menolong lagi, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita lanjut tadi Keluaran 29, ini masih mengenai tahbisan. Jadi titik tolaknya kehidupan kita harus ditahbiskan, dipakai oleh Tuhan. Kalau sudah dipakai berbau harum, semua sudah berjalan dengan lancar, saudara. Baik, sekarang Keluaran 29 ayat 26 sampai 28. Keluaran 29 ayat 26 sampai 28. Keluaran 29 ayat 26 sampai 28. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus. Paha persembahan khusus. Persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Ya. Sebab inilah suatu persembahan khusus. Maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka, dan menjadi persembahan khusus bagi mereka bagi Tuhan. Persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Korban khusus. Jadi ada korban api-apian. Kehidupan yang dipakai Tuhan itu ada korban api-apian tadi, ada bau yang harum. Di samping itu juga ada korban khusus atau korban ucapan syukur. Korban khusus atau ucapan syukur. Ya. Nah, ini juga berbau harum ini ya. Jadi dipersembahkan korban khusus. Ini Keluaran 29 ayat 26 sampai 28, ini korban khusus
atau korban ucapan syukur. Nah, ini saja dipersembahkan sebagai korban berbau harum. Jadi korban khusus ucapan syukur dipersembahkan sebagai korban berbau harum setelah ada korban tahbisan. Jadi dari korban tahbisan diambil menjadi korban api-apian, tadi juga diambil menjadi korban khusus ucapan syukur. Dipersembahkan sebagai korban berbau harum setelah ada korban tahbisan. Artinya ya gampang saja hidup ini saja. Jadi kalau ada korban tahbisan, yang lain itu ada saja. Jadi artinya jika dalam sidang jemaat ada tahbisan yang benar, pemakaian Tuhan mulai dari gembala dan lain-lain ya, maka pasti ada korban ucapan syukur, korban khusus ucapan syukur dari sidang jemaat. Nah, ini lulusan Lempinal perhatikan, tidak usah ditagih-tagih korban jemaat, tidak usah dipukul-pukul jemaat dengan khotbah, ayo berkorban, tidak usah. Kalau ada tahbisan, kalau jika dalam sidang jemaat ada tahbisan yang benar, pemakaian Tuhan mulai dari gembala dipakai, pengerja dipakai, tua-tua semua dipakai, maka pasti ada korban ucapan syukur, korban khusus dari sidang jemaat. Ada korban ucapan syukur, korban khusus. Maliaki 3 ayat 8. Kalau ada korban khusus pasti ada perpuluhan juga. Enggak usah bingung, ya. Ini Pak lulusan Lempinal perhatikan ya. Jadi perpuluhan enggak usah ditagih kayak rekening listrik itu. Enggak usah. Perbaiki tahbisan pasti ada perpuluhan. Jemaat juga. Kalau mau mempersembahkan perpuluhan tahbisan dulu. Kalau ada tahbisan pasti ada perpuluhan, persembahan khusus ada. Mari Maliaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Ya. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Ya, jadi kalau ada persembahan khusus pasti ada persembahan perpuluhan. Kalau ada persembahan khusus pasti ada persembahan perpuluhan. Nah, ini berarti ya, pengakuan kita sudah diberkati Tuhan. Ada persembahan khusus, ada perpuluhan. Jadi mulai kami hamba-hamba Tuhan, kalau hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan, kalau ada tahbisan benar, ya sidang jemaat tidak sulit untuk mempersembahkan perpuluhan dan persembahan khusus. Hamba Tuhan juga mempersembahkan perpuluhan persembahan khusus kepada Tuhan. Begitu juga sidang jemaat. Kalau ada pemakaian Tuhan atas sidang jemaat, ada tahbisan yang benar, ya tidak sulit mempersembahkan perpuluhan. Berarti itu pengakuan bahwa diberkati Tuhan. Jadi titik kunci kehidupan kita ini di tahbisan ini. Di tahbisan ini. Apalagi hamba Tuhan sepenuh kita. Ya, lulusan Lempinal, pengerja-pengerja hamba Tuhan sepenuh ya. Titik berat hidup kita, titik puncak hidup kita adalah tahbisan ini, pemakaian. Kalau ada tahbisan yang benar, ada perpuluhan, ada persembahan khusus. Pasti ada. Berarti ada pengakuan bahwa kita sudah diberkati Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat juga titik beratnya hidup ini tahbisan. Makanya jangan sembarang melayani. Jangan pokok melayani asalkan. Jangan. Tidak benar itu. Saja tadi sudah jelas, Harun disucikan dulu baru melayani. Ya, suci dulu. Tidak bisa orang sengaja berbuat dosa. Ada apa-apa pokok melayani. Ya. Om, ini titip anak saya masih merokok, masih bikin main gitar om, biar diselamatkan, biar dia berubah. Wah, salah besar itu. Salah besar. Ya, salah besar. Berhenti dulu merokok, semua berhenti, bertobat, baru main gitar. Lah itu yang benar. Itu dari Tuhan. Kalau ya biarlah dia merokok, enggak apa-apalah. Ya, malah disetujui, ya enggak apa-apalah asal kamu ke gereja ya, asal kamu main gitar. Loh, itu kan pikiran manusia, bukan dari Tuhan itu. Ayo perbaiki tahbisan. Perbaiki tahbisan. Jangan gampang-gampang ya asalkan dia melayani tidak apa-apa sudah. Sementara berbuat dosa tidak apa-apa asal melayani. Tidak bisa. Tidak benar itu, tidak benar. Saya tidak benar.
Ayo tahbisan yang benar semua. Kalau ada tahbisan benar, pasti ada persembahan khusus dan perpuluhan. Ada pengakuan bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Saudara percaya? Sudah diberkati. Tidak peduli nanti lulusan lempiran, tidak peduli jemaat, ada jemaat belum ada jemaat, tidak peduli. Tidak peduli. Saya tidak peduli. Ada jemaat atau tidak ada jemaat, tidak peduli. Hidup kita bukan dari jemaat. Semua ini dari korban tahbisan, dari pelayanan. Sidang jemaat juga, bekerja belum bekerja dan lain-lain, tidak peduli. Yang penting tahbisan dulu. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Saya maafkan kalau dianggap sombong, saya bersaksi. Ya, saya tinggalkan semuanya. Dalam keadaan keluarga juga tidak bisa menyokong saya, tidak bisa. Nggak ada, 1 rupiah pun tidak ada kiriman dari keluarga. 1 rupiah pun tidak ada. Saya belum ada sidang jemaat juga. Saya belum dipercaya sidang jemaat. Tapi Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kalau ada tahbisan benar, Tuhan tolong. Ya. Saya dapat berkat dari kantor Johor waktu itu. Ya, ini bersaksi supaya kita semua yakin bahwa kita hidup bukan dari uang, bukan dari manusia siapapun, bukan dari kantor, bukan. Dari tahbisan, dari Tuhan lewat tahbisan. Saya dapat berkat dari kantor, dipotong perpuluhan, kemudian sisanya umpama dapat 10, perpuluhan 1, sisanya 9 untuk keperluan keluarga. 9 semua. Malah kurang, mesti harus nambahi. Selama 2 tahun kalau tidak salah, 1 tahun 2 tahun. Jadi keluarga tidak memberi pada saya 1 rupiah pun, saya yang memberi. Jadi potong semua perpuluhan, masih kurang, masih harus saya tambah. Kalau tidak salah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun itu. Saya tidak ngomong sama siapa, sama anak umpong aja, tidak ngomong saya. Tidak pernah ngomong. Tapi terus berjalan, bisa. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Kekurangannya entah dari mana itu, Tuhan buka jalan. Saya harus tanggung. Jadi 9 belum cukup, saya yang harus tanggung 11 waktu itu. Nah, jadi saya dapat 10 dikurangi 1 perpuluhan 9. Padahal tiap bulan saya harus membayarkan keluarga 11. Saya harus dapat 2 lagi dari mana? Tidak ada jemaat, tidak ada ini. Saya pengerja. Tapi bisa berjalan. Nah ini saya saksikan bukan kesombongan, bukan, tapi suatu pengakuan. Suatu pengakuan. Kalau ada tahbisan benar, ada perpuluhan, ada persembahan khusus, ada pengakuan bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga. Masih harus bayar seragam. Saya harus bayar seragam sendiri. Harus bayar ongkos ke Lemah Putro sendiri. Saya nggak tahu dari mana itu. Yang jelas ada. Saya nggak pernah minta, nggak pernah hutang. Yang jelas ada. Yang jelas ada semuanya. Nah, itu luar biasa Tuhan. Tahbisan ini penting. Kaum muda perhatikanlah. Makanya saya senang kalau kaum muda dari kecil, dari remaja sudah melayani. Tapi yang sungguh-sungguh, sampai kita mengaku saya sudah diberkati Tuhan. Ada perpuluhan, ada persembahan khusus. Berarti ada pengakuan bahwa saya sudah diberkati Tuhan. Bukan dari yang lain, dari Tuhan. Ini di ayat yang ke-28 bagian akhir yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Nah, jadi bagi Tuhan, persembahan khusus bagi Tuhan. Artinya persembahan khusus dan perpuluhan dikaitkan dengan kepemilikan, milik Tuhan, bagi Tuhan, milik Tuhan, bukan kepada manusia. Banyak kita salah. Oh, jangan perpuluhan di gereja ini. Kenapa? Oh, sudah banyak, sudah besar gereja, pendetanya sudah kaya. Nah, seringkali kita. Jadi kita perpuluhan lah yang di desa-desa sana. Salah. Perpuluhan itu bagi Tuhan, bukan bagi pendeta, bagi siapa, bukan.
Ya, saya dulu hampir sempat salah juga.